banyak pemualafan, pemalsuan pengajaran kepada saudara-saudara kita di Papua. Jadi Papua itu mau diislamkan sekarang teman-teman, ya. Karena mungkin kita belum bisa ke sana, ya kita bisa bantu melalui doa. Kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, saat kita mengembangkan kekudusan itu melalui apa yang diajarkan oleh Yesus, oleh para rasul, nah kita menjadi hidup kudus. Dan saat kita menjadi hidup kudus itu, waktu Yesus datang kedua kali, kita jadi bisa menyatu dengan Yesus yang kudus juga. Daerah teman-teman kita yang di sana itu makin banyak ya Pak Prof ya, terindikasi pemualaban ya di sana ya. Jadi untuk teman-teman Kristen tetap semangat. Ya, doakan teman-teman saudara-saudara kita di Papua. Ya, karena ya, banyak seperti katakan Agatha tadi, banyak pemualafan, pemalsuan pengajaran kepada saudara-saudara kita di Papua. Jadi Papua itu mau diislamkan sekarang teman-teman, ya. Karena mungkin kita belum bisa ke sana, ya kita bisa bantu melalui doa, gitu. Moga tempat-tempat Bapak tadi dijauhkan ya dari penipu-penipu ya, dan apologet penipu Indonesia. Ya. Dan ini kita ini ya, kita dukung pemerintah supaya internet juga ini lancar ya sampai ke sana. Jadi kita kalaupun tidak bisa menginjili secara langsung, tapi kita melalui internet ya, melalui TikTok kah, YouTube kah ya, teman-teman iman, teman-teman Kristen yang di Papua itu semakin dikuatkan melalui pengajaran-pengajaran lewat internet. Benar nggak Pak Prof? Betul. Oh iya, sahabat tahu ada teman-teman dari Papua ini yang punya jaringan internet lancar, bisa semacam nonton bareng ini live-nya Agatha ini, biar untuk memperkuat, ya kan? Kalau perlu lagi lewat para kiai-kiai, biar ajak nonton bareng situ, kan? Ya. Misalkan mereka masuk ke sini, mereka masuk ke sini. Atau kalau kiai-kiai ulamanya, ustadznya, kasih aja ini HP-nya ke mereka. Ya. Yang ini ada yang mau mau diskusi. Itu mereka stop. Ya? Supaya mereka stop Stop tipu-tipu. Iya. Ya supaya teman-teman Kristen tuh nggak mudah digoyahkan ya kan, dengan cara Indomie, dengan cara dakwah apapun ya. Kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus, karena keselamatan itu nggak ada di Indomie, nggak ada di ayat-ayat, nggak ada dimanapun selain pada satu nama, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi keselamatan itu nggak ada di selangkangan, nggak ada di buku, nggak ada di mana-mana selain di Yesus ya teman-teman Papua. Karena banyak ya Pak Prof ya sebenarnya yang DM saya juga orang-orang Papua, cuman memang akses internet ke sana itu nggak semuanya kayak di Indonesia atau di negara maju yang lainnya ya. Ya, ini juga menjadi sorotan harusnya untuk pemerintah agar tidak ada kesenjangan antara sesama pulau di Indonesia ya. Di Papua ini memang belum semuanya terjangkau ya Pak Prof ya. Negara kita maju karena kekayaan Papua juga. Ya, justru tambang emas ya, tambang utama yang memajukan Indonesia itu ada di Papua. Harusnya Papua itu lebih ya Pak Prof ya, lebih diperhatikan lagi ya. Setuju, sangat. Iya. Semangat ya teman-teman Papua, semoga pendidikannya juga semakin diperhatikan ya, kondisi lingkungannya, kesehatannya, akses listrik ya atau internet itu paling penting sekali. Soalnya Indomie di Papua mahal katanya Pak Prof. Ya, Indomie itu katanya makanan yang agak ini ya, levelnya mahal gitu. Kemarin saya lihat PT itu harga harga es batu 10.000. Iya. Pecel 150.000 saya lihat kemarin di VT juga. Pecel. Gila. Atau mungkin uangnya orang-orang di sana banyak ya. Tolong ya untuk teman-teman misionaris juga ya.
perhatikanlah yang di Papua sana, kalau bisa banyak ya Pak Prof ya. Di sana misionaris yang punya mungkin lebih gitu. Bantulah teman-teman kita di Papua gitu. Karena ada satu ya terindikasi ya. Dia ini mungkin orang kaya ya Pak Prof ya. Dia tuh memang dari sebelah dan dia itu banyak melakukan kebaikan dan akhirnya apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan membawa anak-anak Kristen yang di Papua itu akhirnya pindah agama gitu. Tapi nantilah nggak usah saya spill dulu. Sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi kita juga yang orang-orang Kristen bantu ya teman-teman kita yang di daerah-daerah yang butuhkan bantuan supaya apa? Mereka nggak gara-gara makanan akhirnya pindah agama gitu. Itu harapan saya karena udah banyak sekali pemualaban di sana. Sementara kita ini yang hidup di dunia ini berharap kepada keselamatan setelah kita mati, bukan yang hanya ketika di dunia aja. Gitu. Silakan Pak Prof atau Pak Ladu mau nambahkan. Ya, kayaknya cukup. Sekian dan terima kasih. Ini Ibu Paula, selamat siang. Silakan. Selamat siang Kak Agatha. Selamat siang Pak Ladu Prof. Siang Ibu. Siang Bu, salam. Oh ini Kak, saya agama Kristen. Kak, saya ini kebetulan kan adik saya pindah agama tuh. Ya. Jadi dia pindah ke kerja lah gitu ke kota. Terus di sebelah dia kan ada kuburan lama gitu. Ada kuburan lama terus dia bilang, Kak aku ada rencana lah cara kayak mendoakan orang yang meninggal gitu kan. Terus saya bilang sama adik saya gini, Dek kalau sudah meninggal itu ya ngapain didoakan gitu. Yang penting kau berdoa aja untuk sekeliling rumahmu gitu kan. Karena udah bertentangan juga sama agamanya kan. Terus datang adik, bukan gitu loh Kak, kalau di agama kami itu diajarkan mendoakan orang meninggal. Terus saya berdebat gitu. Jadi saya mau nanya Kak, itu kayak mana tentang mendoakan orang mati gitu Kak? Silakan Pak Prof. Ini mungkin kakaknya salah paham. Halo. Kalau di kita mendoakan orang mati itu kita juga nggak mendoakan orang mati Bu. Ya tapi saat kita berdoa, misalnya kadang kita ada dalam gereja itu Salam Maria, ya kita berdoa dengan para malaikat itu kita bersama-sama berdoa karena di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Gitu. Kalau orang udah mati ya udah mati aja. Tapi kalau memang di agama sebelah ya memang begitu. Nabinya udah meninggal dia masih doain kok. Sekarang nabinya di mana? Apakah dibangkitkan? Enggak. Memang secara tradisi mereka mendoakan orang mati itu karena mereka menganggap bahwa nabinya itu masih hidup. Padahal kenyataannya kalau kita tanya sama mereka, nabinya di mana? Udah mati. Tapi 5 kali sehari mereka doakan. Gitu. Nah kalau orang Kristen, kita berdoa, ada misalnya gereja-gereja apostolik ya. Berdoa dengan orang kudus. Itu maksudnya bukan berdoa kepada orang kudus, tapi kita bersama-sama berdoa sebagai gereja. Ada gereja yang masih berjuang, yaitu kita yang masih di bumi ini. Dan ada gereja yang sudah selesai berjuang, yaitu orang-orang kudus yang sudah ada di Firdaus. Dan mereka tidak mati, mereka masih hidup sampai sekarang. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa sudah mati, ia tetap hidup. Gitu. Itu ayatnya. Silakan ditambahkan mungkin teman-teman. Iya, kalau untuk yang orang mati itu apalagi didoakan, mereka sudah di Firdaus. Yang didoakan itu yang kita yang masih hidup ini yang mesti didoakan. Karena kita belum pasti, maksudnya jangan sampai besok-besok berubah pikiran, masuk Islam, masuk neraka. Ya kan? Iya, masuk Islam, masuk neraka. Iya, harusnya yang didoakan itu yang masih hidup ini. Supaya tetap kukuh dalam Kristus gitu maksudnya. Jangan masuk Islam ya teman-teman, nanti masuk neraka kata Pak Ladu. Karena memang ada dasar ayatnya ya Pak Ladu ya. Iya, Maryam 71. Maryam 71. Iya. Silakan Alwi. Ini Pak Prof yang ku bilang diserupakan ini mukamu Pak Prof. Ya ini Alwi Hasibuan. Iya, biar saya tambahkan dulu. Sebentar, biar saya tambahkan. Anda Islam atau Kristen? Mau bertanya aja. Jangan nambah-nambahkan. Mungkin kita konfirmasi dulu ya sebelum. Alwi ini kan baik nih, Muslim baik nih. Bahkan dia mempromosikan wajah saya nih.
Alwi, kamu sholat itu kan melakukan Penggemar apa tahiyat ini? kan? Profesor. Hah? Kau kan Ya. profesor penggemar. Ya. Kalau kau sholat 5 kali sehari itu menyampaikan doa kepada Muhammad kan? Setuju nggak? Betul nggak? Halo? Salah. Bagaimana bisa salah? Sementara kata-katanya yang kau sampaikan adalah, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau merahmati Ibrahim dan keluarganya. Betul kan? Betul. Nah, itu doa bukan, teman-teman? Doa. Doa itu dia minta kepada Allah supaya Muhammad yang sudah mati diberikan rahmat. Nah, pertanyaannya, Muhammadnya sekarang di mana? Bangkit atau masih di dalam tanah? Nah, sudah habis dari Pertalite, Pak Prof. Iya, udah jadi bensin. Jadi kalau ditanya mendoakan orang mati, ya memang Islam mendoakan orang mati. Gitu. Betul ya, Alwi ya? Iya. Polemiknya apa? Artinya ada ajaran agama yang mengajarkan berdoa untuk bahan bakar minyak. Yaitu apa? Agamanya Alwi. Islam. Gitu. Ya, ini sudah membuktikan juga bahwa Islam memang ini sudah yakin bahwa mereka itu masuk neraka. Makanya orang mati mereka doakan supaya terhindar dari itu kan. Mereka yakin sebenarnya dengan mendoakan orang mati. Berarti dong sudah yakin bahwa posisinya yang mati ini termasuk nabinya pun di neraka pasti. Makanya perlu didoakan. Betul kan Alwi? Hei, Alwi. Aku ingin makan, lanjut aja. Dia mau makan naik komal. Selesai kamu makan baru naik komal. Ini. Udah, kau nanti request lagi Alwi. Tanyain. Ini ada Airwolf 1 4 7 3. Airwolf ini serigala angin ya. Wih. Serigala angin atau serigala masuk angin karena anda pakai baju. Airwolf, selamat siang. Airwolf. Ada namanya apa? Airwolf. Tidak menganya menyahut dia. Airwolf. Hello, Airwolf. Are you ready? Gak nyaut. Ya. Turun aja pala du. Ya. Turunkan saja Pak Prof. Enggak ini. Ini akun bukan moderator. Ada Ibu Gembala. Selamat siang. Gembala GBI yang pakai baju ini kebaya. Ibu berkebaya. Mungkin kepencet ya. GA Studio. Selamat siang Pak. Salam Pak Larusing. Ya, salam Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ini mau nanya ke Prof Meta. Prof, itu kalau apa namanya, Firdaus itu bagian dari Yerusalem yang baru apa bukan ya, atau dunia roh gitu? Firdaus itu adalah alam penantian di mana sebelum penghakiman. Sekarang ini belum penghakiman. Maka orang-orang yang mati di dalam Kristus dan yang menantikan Kristus itu posisinya ada di Firdaus. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang sebelah kanannya yang namanya Desmas. Dia bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi semua orang yang di dalam Kristus saat mati, ya, yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, mereka ada di dalam Firdaus. Nah, kalau alam Yerusalem baru itu adalah keadaan nanti saat Yesus itu turun ke dunia dan dia berkumpul bersama kita. Semua yang percaya sama dia, termasuk juga yang ada di dalam Firdaus. Ya, di Wahyu dikatakan Yerusalem baru turun dari surga, betul kan?
Yerusalem baru turun dari surga. Berarti apakah Yerusalem baru itu adalah surga? Bukan. Yerusalem baru itu adalah keadaan saat kita bersama-sama dengan Kristus dalam kedamaian dan kita menyatu dengan Dia. Itu yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Kawin itu apa? Menyatu antara laki-laki dan perempuan, betul kan? Laki-laki dan perempuan. Gereja sebagai perempuan dan Kristus adalah sebagai laki-laki. Itulah keadaan yang disebut dengan Yerusalem baru. Gitu, Pak. Oh gitu. Kalau di sini kan nanti manusia kan selanjutnya kan nanti akan hidup di di Yerusalem yang baru begitu, bukan di surga. Di Yerusalem yang baru gimana ceritanya coba? Kan itu Yerusalem yang baru kan datang dari surga, maksudnya saya juga nggak kurang paham juga konsep surga. Tadi kan udah dijelasin Pak Prof ya, Yerusalem itu adalah gereja itu, gereja turun dari surga itu. Jadi Yerusalem yang baru itu adalah kita. Iya. Terus nanti di Yerusalem yang baru itu apakah nanti ada free will juga atau memang nanti semuanya itu sudah nggak ada free will lagi gitu? Apanya free will gimana tuh? Kehendak bebas. Ada dong, itu tetap. Berarti kemungkinan akan terjadi dosa lagi pasti ada lagi. Oh, Anda ini maksudnya apa? Kan Tuhan Yesus sudah memusnahkan itu. Tidak ada. Baca 2 Petrus 1 ayat 4, Bang. Boleh dibaca nggak? Abang ada Alkitab nggak? Ada di HP sih, jadi kalau saya buka kan bacain aja. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Mati satu kali dan tidak mati lagi kok. Gimana sih? Bukan. Dengan jalan itu ia telah sebentar berisik. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dari yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Ya, jadi nanti kita itu masih punya yang tadi dikatakan kehendak, dan kita juga masih mengingat keluarga kita. Tapi bedanya apa saat kita di surga nanti? Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, bukan kita menjadi Allah ya, tapi kita kembali menjadi seperti Allah sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Dan di dalam kodrat itu kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuh, 2 Petrus 1 ayat 4. Gitu. Jadi kita nggak mungkin berbuat dosa lagi atau berbuat sesuatu yang tidak kudus lagi di sana, gitu Bang. Bagaimana Pak Gea? Oh, berarti nantinya kita tetap ada kehendak bebas, tetapi ada kehendak kita yang sudah tidak ada lagi gitu, seperti terhapus begitu ya Prof ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, tapi perlu kita ketahui ya Bang ya, bukan saya mendahului surga itu bagaimana, saya sih paling tahu, enggak. Tetap ini adalah tuntunan kitab suci yang dituliskan para rasul buat kita, tapi surga yang kita imani itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Jadi ini adalah perumpamaan bagaimana kita mengerti surga itu kelak bagaimana. Tapi detailnya bagaimana kita dituntut untuk berperilaku taat sekarang, bukan untuk menjadi sok tahu nanti di sana gimana gitu ya, menggurui, bukan gitu. Ini gambarannya seperti itu Bang. Iya Prof, jadi juga saya kan pernah juga dengar dari apologet kan, sebenarnya konsep surga ini juga saya nggak paham betul gitu. Saya cuman ya jadi ikutan ke bawah-bawah sama tetangga sebelah, jadi konsepnya jadinya. Kata ada apologet dari, tapi nggak di sini, dia ngomong gini, kalau kita itu nggak di surga gitu, nanti itu kita nggak bakalan ke surga, karena yang di surga itu hanya Allah Bapa gitu kan, sedangkan kita itu tidak bakalan ke surga gitu. Kita itu nanti adanya di bumi yang baru, Yerusalem yang baru begitu. Surga itu ya Bapa itu, surga itu ya Bapa itu. Oh, surga ya Bapa itu.
gitu. Berarti Kita nggak punya surga konsep bukan- seperti tetangga bukan suatu sebelah ya. tempat. Di surganya ada kelamin yang bisa tegak, terus apa? No. seksual nggak seperti Saya itu. nggak ini. Maksud saya, Mungkin yang Maksud dimaksud saya Pak Prof kayak gini ya. Nah ini surga mereka nih. Nah, ini Islam sekali nih, Islam sekali ya, menjijikkan sekali tuh. maksud aku berarti surga itu bukan suatu tempat atau suatu Tadi kan udah dijelasin rumah, sama Pak Prof keadaan Pak. Ya Allah, nggak nyimak. Kalau surga itu tempat, berarti nanti Allah yang ada dalam surga itu lebih kecil dari surganya, Pak. Surga itu keadaan. Nah, itu Makanya dia yang Tuhan saya ini kan, yang saya Dengerin dulu Pak, jangan diulang lagi. Udah dijelasin sama Pak Prof, kok diulang? Silakan Pak Prof. Ya makanya Tuhan Yesus di dalam pengajarannya dia selalu memberi perumpamaan. Karena apa? Kita ini nggak tahu surga bagaimana, sementara Yesus mengatakan dia datang dari surga. Nah, supaya kita tahu dia dengan perumpamaan. Tapi perumpamaan itu jangan juga diartikan sebagai letter luck. Gitu. Surga itu keadaan di mana kita nanti kan kita ini diberi karunia Roh Kudus ya. Kita menjadi Kristen itu bukan hanya sebagai kredo mulut kita doang, tapi ada juga sakramen di mana kita harus dibaptis. Saat dibaptis kita punya Roh Kudus, pemateraian oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dikatakan di dalam Alkitab oleh para rasul bahwa Roh Kudus adalah jaminan agar kita kembangkan. Makanya dikatakan di Alkitab, kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Nah, saat kita mengembangkan kekudusan itu melalui apa yang diajarkan oleh Yesus, oleh para rasul, nah, kita menjadi hidup kudus. Dan saat kita menjadi hidup kudus itu, waktu Yesus datang kedua kali, kita jadi bisa menyatu dengan Yesus yang kudus juga, bersama-sama dengan Yesus. Makanya tidak mungkin kita yang sudah dibaptis, kita udah menerima karunia Roh Kudus, tapi kelakuan kita seperti Muhammad, maaf kata ya. Maka kalau Yesus datang tapi kelakuan kita Muhammad, apakah kita bisa menyatu dengan Kristus? Nggak bisa. Nah, keadaan tidak bisa menyatu itulah yang disebut sebagai neraka. Makanya Yesus bilang, aku seperti api yang menghanguskan. Di dalam kitab perjanjian, di kitab Taurat, Tuhan bilang apa? Aku adalah api yang menghanguskan. Di dalam perjanjian baru, para rasul menulis bahwa hari Tuhan akan nampak seperti api, betul ya? Yesus juga bilang, mereka membaptis kamu dengan air, tapi aku membaptis kamu dengan api. Api yang dimaksud di situ adalah saat kita tidak bisa menyatu dengan Kristus, ya kita akan terbakar dalam api itu. Api yang kekal. Nah, itulah keadaan yang namanya neraka. Tapi kalau kita bisa menyatu dengan Kristus, maka kita nggak akan kena api itu. Kita menyatu dengan Dia dalam damai sukacita, dalam kekudusan, dan apa yang dikatakan dari 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul di dalam hati, dan tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan bagi Allah yang mengasihi kita. Itu Bang.